Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ramzi dari Program Studi Teknik Informatika 2026 dengan NPM 202243500542. Di sini saya akan mensimulasikan program aplikasi untuk memenuhi syarat daripada pengerjaan proyek tugas akhir. Di sini judul sistem saya yaitu sistem penempatan siswa praktik kerja lapangan di SMK Bitbina Aulia menggunakan metode weighted product dengan pendekatan multi kriteria. Aplikasi ini merupakan sistem pendukung keputusan atau SPK berbasis website yang dikembangkan dengan tujuan untuk membantu proses penempatan siswa praktik kerja lapangan. Aplikasi yang dirancang ini diharapkan mengatasi proses penempatan yang sebelumnya dilakukan secara manual, sehingga diharapkan kedepannya akan lebih terstruktur, objektif, dan lebih efisien. Pada website ini, untuk algoritma menerapkan pendekatan multi kriteria analytical hierarchy process atau AHP untuk menentukan bobot setiap kriteria. Kemudian menggunakan metode weighted product atau WP untuk menghitung nilai preferensi dan menghasilkan rankingan siswa. Selanjutnya, dari hasil rankingan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan penempatan siswa sesuai dengan jurusan, prioritas lokasi PKL, dan kuota yang tersedia. Teknologi yang digunakan pada website kali ini untuk backend dan alur logika itu menggunakan PHP native. Sistem basis data menggunakan MySQL dan front-end framework user interface menggunakan Bootstrap 5. JavaScript digunakan untuk interaksi dan validasi pada halaman website. Kemudian SAMPV digunakan untuk menjadi database server. Kemudian kode editor menggunakan VS Code. Selanjutnya ada struktur menu pada website, itu terbagi menjadi 3 section. Yang pertama itu ada section data master, kemudian proses perhitungan, dan output beserta dengan laporan. Untuk data master itu terdiri dari 3 menu. Yang pertama data siswa, kemudian data lokasi PKL, dan data kriteria. Kemudian pada proses perhitungan ada menu penilaian siswa, perhitungan bobot menggunakan metode AHP, dan perhitungan weighted product. Kemudian untuk output dan laporan ada menu perankingan siswa, kemudian penempatan siswa beserta dengan cetak laporan. Slide selanjutnya adalah alur sistem, di mana proses yang pertama yaitu login admin atau kaprodi. Kemudian selanjutnya adalah kelola data master, terdiri dari 3 data kelola yaitu data siswa, data lokasi, dan data kriteria. Setelah ketiga data ini berhasil dikelola, maka tahap selanjutnya adalah menginput penilaian siswa berdasarkan jumlah kriteria yang sudah ditentukan. Setelah input berhasil dilakukan, proses keempat yaitu adalah menghitung bobot otomatis yang akan menggunakan metode AHP. Setelah pada metode AHP ini dinyatakan konsisten, maka tahap selanjutnya adalah perhitungan penilaian menggunakan metode weighted product. Setelah didapatkan proses perhitungan nilai dari metode weighted product, maka berlanjut ke tahap ke-6 yaitu perankingan otomatis berdasarkan nilai preferensi siswa, yang nanti di mana akan ada 2 nilai yaitu nilai S beserta dengan nilai V. Setelah nilai S dan nilai V didapatkan melalui perankingan otomatis, maka proses selanjutnya adalah penempatan siswa berdasarkan perankingan. Dan pada penempatan siswa itu adalah diambil nilai vektor V yang dimana nanti akan dijadikan sebagai
skor akhir. Oke, tahap selanjutnya adalah demonstrasi program secara langsung. Berikut ini adalah tampilan dari login. Kemudian kita login dengan password salah, maka dia akan muncul username atau password salah. Kemudian kita login dengan password yang benar, klik login dan akan langsung diarahkan ke dashboard. Pada menu dashboard ada icon garis 3 di sini yang berfungsi sebagai collapse sidebar. Dan di dashboard berisi ringkasan total jumlah siswa, kemudian total kriteria yang digunakan, lokasi PKL, dan jumlah kuota pada PKL. Dan di sini ada grafik penempatan siswa, kemudian persentase penempatan, berapa jumlah yang sudah tertempatkan dan yang belum mendapatkan tempat. Dan di sini juga ada status perhitungan, di mana jika perhitungan bobot belum dilakukan, maka tampilannya akan mendeteksi belum selesai, dan perhitungan WP jika juga sama belum dilakukan, maka akan tampilannya seperti ini. Status sistem juga akan mendeteksi jika nilai bobot belum tersedia, kemudian perhitungan WP juga belum diproses, maka kesimpulannya sistem belum siap digunakan. Dan di sebelah kanan ada top 10 lokasi terpopuler, di mana di sini nanti akan mengurutkan di mana lokasi yang menjadi tempat dari jumlah siswa yang terbanyak di tempat itu. Kemudian di sini ada data siswa. Kemudian di sini ada report untuk pencetak data peserta dari praktik kerja lapangan yang sudah beserta dengan tanda tangan dari kepala sekolah. Dan di sini juga ada edit dan ada aksi hapus. Di sini saya menggunakan 60 data siswa untuk dijadikan uji coba. Kemudian di sini untuk view default tampilan jumlah maksimal di satu halaman itu ada 50 data siswa. Kemudian di sini ditambahkan pagination jika data siswa lebih dari 50. Ini adalah halaman kedua karena jumlah data siswa berjumlah 60 data. Kemudian ini ada data lokasi. Di data lokasi PKL juga terdapat cetak data lokasi PKL. Dan di sini ada urutan prioritas, di mana angka 1 merupakan prioritas tertinggi. Jika kecil angka prioritas, semakin tinggi prioritas lokasi tersebut. Di sini juga ada alamat, jurusan, beserta dengan jumlah kuota. Kemudian ada data kriteria. Di sini ada 8 kriteria yang akan digunakan dan semuanya beratribut benefit. Kemudian untuk bobot di sini tidak bisa diisi karena nanti proses bobot akan dilakukan pada menu perhitungan bobot. Lalu di sini ada penilaian siswa, di mana nanti dari data siswa ini 60 data siswa dia otomatis akan muncul di penilaian siswa. Nanti di sini akan kita nilai dari 8 kriteria penilaian dari range skala 0 sampai 100. Ketika sudah selesai untuk input penilaian siswa, maka klik simpan dan dia akan ada pop-up nilai siswa berhasil disimpan. Pada penilaian siswa juga terdapat report
untuk mencetak penilaian siswa. Dilengkapi juga untuk field dari tanda tangan kepala sekolah. Menu yang selanjutnya adalah perhitungan bobot kriteria. Pada menu ini di atas terdapat 5 card yang nanti akan terisi jika perhitungan sudah dilakukan. Di sini ada nilai lambda maksimum, kemudian konsistensi indeks, random index, konsistensi rasio, dan status konsistensi. Kemudian tahap pertama yang kita lakukan adalah input matriks perbandingan berpasangan. Di sini sudah ada nilai kriteria 1 sampai 8. Kemudian ini kita input kolom yang bisa diinput karena nanti di kebalikan sininya itu akan otomatis sendiri mengikuti dari nilai yang kita input. Kemudian di sini ada proses perhitungan bobot dan ini ada button untuk reset matrix. Kemudian di sini ada panduan skala Satie. Saya buat accordion, keterangan C1 sampai C8 dan ketentuan input matriks berpasangan. Kemudian jika sudah matriks kriteria perbandingan berpasangan, maka selanjutnya adalah kita klik button proses perhitungan bobot. Jika proses perhitungan bobot sudah dilakukan, maka akan ada pop-up perhitungan AHP berhasil. Dan di sini juga terlihat status konsistensinya. Jika nilai CR-nya konsisten, maka dia akan menunjukkan konsisten. Kemudian di sini ada icon ini yang menjelaskan dari mana nilai dan rumus dari lambda maksimum, kemudian konsistensi indeks. Kemudian ini ada tabel random index karena jumlah kriterianya ada 8, maka nilai random index yang digunakan adalah 1,41. Kemudian ini konsistensi rasio, rumus, dan keterangan rumus. Kemudian jika sudah selesai perhitungan bobot, maka di sini akan muncul detail hasil perhitungan bobot. Dimana kalau kita klik akordionnya akan muncul 4 tampilan seperti ini. Kita bisa klik, nanti dia akan muncul jumlah matriks perbandingan berpasangan dari C1 sampai C8, kemudian jumlah setiap kolom, total dari setiap kolom, kemudian ini adalah matriks yang sudah dinormalisasi, dan ini hasil dari bobot prioritas yang sudah didapatkan. Dan ini ada status jika bobot sudah tersimpan. Jika konsistensi rasio atau bobot sudah konsisten, maka bisa dilanjutkan untuk menu yang selanjutnya, yaitu adalah perhitungan weighted product. Pada perhitungan weighted product, di sini juga ada bar status perhitungan. Karena belum dilakukan perhitungan, maka tampilan adalah seperti ini. Ini adalah hasil dari bobot kriteria yang tadi sudah dilakukan di proses perhitungan bobot. Kemudian ini adalah data alternatif siswa yang tadi kita sudah nilai pada menu penilaian siswa. Jika sudah fix untuk nilai beserta dengan bobot, maka dilakukan proses hitung weighted product. Jadi kita klik button ini, kemudian nanti akan muncul nilai yang nantinya jika kita klik simpan, button simpan, maka akan tersimpan di hasil ranking. Jadi ini adalah datanya. Kemudian kita klik simpan hasil ranking, maka dia akan otomatis bergeser ke menu hasil ranking. Dan terdapat pop-up hasil ranking berhasil disimpan. Kemudian pada daftar rankingan terdapat 3 siswa yang mendapat nilai tertinggi. Kemudian di sini ada skor awal yang dimana ini adalah nilai vektor S, dan skor akhir yang dimana itu adalah nilai vektor V. Pada
perankingan juga terdapat report cetak, dimana ini adalah hasil ranking skor awal dan skor akhir, dan sama dilengkapi dengan TTD. Kemudian di sini juga ada filter kelas, dan filter jurusan. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah penempatan siswa. Dari hasil ranking tadi juga masuk ke table penempatan siswa, di mana penempatan belum diproses karena nanti akan kita klik proses penempatan otomatis. Dan di sini sudah kelihatan skor akhir didapat dari skor akhir di sini, yaitu nilai vektor V-nya. Kemudian jika data sudah dirasa cukup, maka akan kita lanjutkan untuk proses penempatan. Nanti akan ada modal konfirmasi proses penempatan, kita klik yang ini. Nanti dia akan menunjukkan otomatis penempatan siswa. Untuk urutan tempat lokasi PKL itu berdasarkan angka prioritas tempat. Dan ini adalah hasil dari proses penempatan siswa praktik kerja lapangan. Kemudian ini juga ada cetak laporan atau cetak laporan hasil akhir. Ketika kita klik cetak, nanti juga akan muncul seperti ini. Dan jika kita mau input untuk jurusan TKJ, nanti di cetak laporan juga ada report atau tanda tangan untuk kepala program studi keahlian teknik dan komputer jaringan. Di sini sudah terlihat reportnya, dan ini bisa dilanjutkan untuk proses print. Dan jika semua proses sudah selesai, maka kita lihat status pada dashboard. Ini grafik menunjukkan siswa keseluruhan tertempatkan berjumlah 60, dan persentase penempatan dinyatakan 100% karena 60 siswa sudah dinyatakan tertempat. Dan di sini juga status perhitungan bobotnya juga sudah berubah karena step dari perhitungan bobot dan perhitungan weighted produknya sudah selesai. Di sini adalah top 10 lokasi populer. Ini adalah jumlah siswa yang praktik kerja lapangan di tempat ini. Dan untuk menu logout itu terdapat dua. Yang pertama melalui sidebar, dan bisa juga mengklik ini akun di navbar, lalu klik logout. Nanti juga ada konfirmasi untuk logout. Kalau jika sudah selesai menggunakan sistem, bisa pilih yang ya, maka akan kembali ke tampilan login. Demikian simulasi program yang sudah saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.